aku merah. Terus ada rambutnya panjang. Tengah malam tuh biasanya tuh ada suara apa ya? Orang nyanyi cuma nyanyinya tuh kayak gitu kayak gitu. Halo semua, kembali lagi bersama Podcast Narsis, ngobrol asik bareng Sobat Lis Manis. Kenalin, aku Niken akan menemani kalian di podcast kali ini. Oke, kemarin rekanku Dida udah ngobrol banyak banget nih sama Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri Pelosok. Kali ini kita move on ke segmen yang sangat-sangat kita tunggu. Sebelum itu, kenalin, aku Niken akan menemani kalian di podcast kali ini. Dan konten kali ini tak lain tak bukan yang sangat-sangat ditunggu ini apa sih? Dan kontennya adalah horror time. Sebelum itu, kita perkenalkan dulu kedua bintang tamu kita hari ini. Halo, nama aku Azura Putri, aku dari kelas 11 IPA 3. Ya. Kenalin, aku Saifullah Yasmin dari kelas 11 IPA 4. Oke, udah ada dua bintang tamu kita nih dari ekstrakurikuler Paskib dan juga OSIS. Seperti yang kita tahu ya kan, kalau mereka berdua ini sering banget pulang malam, bahkan mungkin nggak jarang juga sampai nginep-nginep juga ya kan. Iya. Pastinya nggak menutup kemungkinan kalau mereka ini udah sangat banyak sekali pengalaman yang mungkin bisa buat bulu kuduk kita merinding dong. Boleh kali diceritain pengalamannya? Mungkin bisa saya bilang. Oh ya, oke. Iya, Mungkin dari terserah, aku boleh. dulu ya. Iya. Waktu itu tuh keadaannya itu sore. Aku tuh Iya. selesai rapat OSIS. Dan itu aku kan haid ya. Iya. Haid. Aku ke toilet sebelah ruangan OSIS waktu itu. Terus aku ngaca, kok belakang tuh ada kayak itu loh, yang sosoknya itu perempuan. Dia itu kayak gini, gitu. Ya, itu kelihatan dari kaca kan. Iya. Yes, ya udahlah, aku positif thinking. Oh itu mungkin arek lihat ya, anak paskib kan ya. Iya. Ya udah aku keluar, nggak berani cerita Iya. takutnya kan. Tapi teman nggak jelas takut. wajahnya kayak, Ya enggak. Cuma tapi tapi tetap positif thinking iya, aja. tapi rambutnya tuh kelihatan. Ya terus satu dulu mungkin. Oh ya, Ya. boleh. Selanjutnya. Kalau aku waktu itu waktu menjelang maghrib latihan di situ, emang posisinya udah waktunya pulang, tapi kita masih biasalah Iya, bersih-bersih, berdoa kayak gitu-gitu. Iya. Terus aku sama posisinya juga haid di situ. Aku waktunya pulang, aku sama temanku waktu itu kan nebeng bareng, namanya Zalfa. Oh ya. Terus aku sama Zalfa niatnya pengen ambil tas di Rupas. Seingatku tasku emang ada di Rupas. Terus waktu jalan yang di depan gazebo tuh loh. Oh ya. Jalan ke arah IPA 3, di depan ruangnya Pak Burhan, ruang olahraga. Oh. Iya ya. Di situ aku lihat di jendela ada apa ya, mukanya aku merah. Terus ada rambutnya panjang. Aku refleks, loh Zal, iku opo? Sambil nunjuk. Zalfa takut, lari duluan. Dan di Tapi situ Zalfanya nggak lihat. Zalfa nggak lihat. Terus di situ aku nge-freeze. Aku nggak ikut Zalfa lari, tapi kayak masih gini. Terus Zalfa lari sambil teriak. Akhirnya aku ikut lari, terus opo iku mang nangis karena shock kan. Iya ya. Shock. Terus sama teman-teman diajak, yus ayo pulang. Terus Iya. pulang itu kita mau ke niatnya kan masih mau ambil tas. Iya. Itu lewat sana, lewat lab game. Oh, muter ke sana, Oh, Bang. lewat sana. Enggak. Lab apa sih? Lab Fisika. komputer. Ya. Sebelah sela-sela itu loh. Oh ya. Terus Ya, lab komputer. ternyata tasku tuh di situ. Iya, tasku tuh di situ. Padahal naruhnya pertama itu di Rupas. Iya, seingatku di Rupas. Padahal ternyata pas pulang, loh, iki kan tasku. Terus apa aku pengen nang Rupas loh. Kan ada kayak rasanya aku kayak pengen nang Rupas, tapi ternyata tasku di situ. Terus wes
Zalfa ambil motor, aku nungguin kan di parkiran. Terus aku nggak berani masuk UPAS di Iya. luar, ditenang sama teman-teman. Udah Nangis nggak itu posisinya? nangis, tapi udah nggak terlalu sing gimana gitu loh, tenang. Iya, Terus iya. habis itu lihat di atasnya gentengnya IPA 1 12 IPA 12 1 IPA 1. itu ada burung hantu. Burung hantu putih. Terus tak liatin kayak loh gitu lagi aku, terus burung hantu noleh gini, kaget aku nangis. Loh, itu Bener-bener pas nangis tuh di mana? Di parkiran di parkiran. nangis. Terus habis itu dari situ udah nggak tahu, pundakku berat di sini duduknya berat. Terus kata temenmu wes nih, tapi nggak tahu rasanya, aku pengen nangis terus nggak bisa berhenti gitu loh. Iya. Terus pulang Pulangnya Pulang. jadi malam. Jam pulang abis maghrib ya pulang tuh di jalan tuh aku masih nangis, dilihat Itu tuh sama orang aku nangis. dijemput apa? Enggak, aku sama Diantar Zalfa. diantar Zalfa. Terus sampai rumah keadaannya tuh ibu sama ayah Hmm. keluar. Waduh, di rumah sendiri Waduh. jadi. Iya, ada nenek tapi pulang. Tapi aku nggak berani cerita kalau sama nenek. Iya. Jadi diem di kamar sambil main HP. Main HP itu tapi rasanya nggak tenang. Kok Iya. kayak pengen nangis lagi. Terus mama pulang. Terus Buka langsung pintu. cerita. Buka pintu kamar kan. Iya. Langsung aku meluk mama, aku nangis jadi-jadinya. Mama kaget kan. Iya, Loh, kenapa? kenapa? Langsung dibawa ke kamar mama sama ayah. Kenapa? Terus saya ceritain lah, aku tadi loh ini kelihatan muka merah. Terus Iya. nangis, terus ayah tuh sebenarnya bisa, tapi Bisa nggak tahu ya. nggak bisa lihat gituan. Terus wes tenang. Terus istighfar gitu. Iya. Tapi nggak bisa gitu loh, Nggak bisa istighfar. nggak bisa, Ininya masih kerasa berat. berat banget. Terus habis itu sama nenek kan tahu apa. Celuk nambahmu kakekku kok bisa lihat, bisa nyembuhin. Terus dibawalah aku ke ruang tamu, kakek datang. Terus habis itu dilihat lapong, Ternyata mari ketokan. Terus kakek ini, loh aku makrene yuk ketok ndok ngene banget. Terus habis itu kita opong, rai abang. Terus di inilah, nggak tahu lah diapain itu. Terus doain. terus katanya bilang gini, iki mang katanya mlebu tapi gak iso, kayak mau masuk ke aku tapi aku yang nggak mau. Mau nempel. Mau Apa udah nempel? nempel Tapi nggak bisa masuk. katanya gitu. Terus habis itu mandi, wudu, sholat, aku head. Wes mandi bersih. Terus malam itu gak berani tidur sendiri. Akhirnya Tidur sama mama. di ruang tamu itu, di ruang tamu bener-bener dikasih kasur, Iya, tidur berempat, mama, ayah, aku, adik. Waduh. Iya. Terus malam-malam tuh badan rasanya sakit, semua bener-bener sakit. Iya. Ujung kepala sampai ujung kaki sakit. Terus habis itu gak bisa tidur, aku bilang mama rumah abot. Kayak berat banget semua ya, sekujur tubuhnya. Terus kan sama kakek tuh dikasih apa ya, gak tahu, pokoknya dikasih suatu, kalau ngerasa sakit di satu titik tempelin aja. Apa? Kalau sakit ngerasa di satu titik, misal sini sakit, Iya. tempelin aja. Tempelin. Ditempelin apa Maksudnya sesuatu itu bicara ke aku, ditempelin kemana maksudnya? apa ya, dikasih apa sih, enggak tahu ya, kotak gini terus habis itu kalau misal aku nih sakit, Iya. aku sakit, Iya. tuh disuruh nempelin ke situ. Mungkin tuh obatnya yang udah Dari obat-obatan. kakek-kakeknya. Iya. Terus habis itu udah besoknya aku sekolah hari Jumat. Itu udah gimana rasanya? Masih kakek tuh pagi juga masih nyamperin, gimana Ciabot. Terus lah istighfar terus saya. Udah bisa istighfar ya. Udah. Terus sekolah hari Jumat aku kerupas, ada teman-teman minta, kenapa sih kamu dek wingi kayak gitu. Ya. Tak ceritain lah. Terus waktu itu badanku panas. Terus teman-teman tuh waktunya pelajaran semua, tapi aku gak bisa ikut pelajaran. sakit. Terus
apa ya. Terus habis itu aku ngerasa berat lagi, nangis sendiri Nangis di lagi Rupas. di Rupas. Terus telepon mama, ma susul. Jemput ya. Jemput. Aku abot mana kayak aku berat lagi mah, jemput ngono. Iya mama sana langsung jemput mama. Pulang mas tak nggak usah sekolah dulu. Ya untung besoknya libur. Terus habis itu kan itu keadaannya mau lomba. Waduh, mau lomba. Iya kan makanya latihan malam tuh kan kita soalnya mau lomba. Ya. Jadi waktu itu lombanya ada di Jombang sih, di Jombang. Waktu itu latihan malam, nyoba lapangan lah. Iya, biasanya kan juga. Terus habis itu kan sebelum latihan tuh kita biasain ini istighosa dulu bareng-bareng. Oh iya. Tuh rasanya pas istighosa katanya aku nggak ikut gitu. Padahal aku ngerasa aku ikut tapi panas gitu. Ngerasa nggak ikut. Kata teman-teman aku dimai. Katanya gimana? Kata teman-teman aku dimai nggak ikut Oh, istighosa. nggak ikut baca. Terus aku panas di situ. Terus habis itu kan mama tuh selalu WA gitu loh. Iya, Udah gimana sampai, keadaannya ya kan? gimana. Tapi rasanya pas mama WA tuh ya beneran gak bohong, kok rasanya sebel, benci gitu loh. Lah pas saya WA gitu. Padahal aku lah pas Kayak risih gitu kan. teman-temanku di WA semua. Gimana mbak dijemput tahu lah bos saya gue kesel padahal biasanya tuh enggak gitu kan. Ya kan khawatir namanya juga. Iya kan gitu kan. Habis latihan bersih sholat bersih mandi cuci muka tuh habis itu buka HP. Terus rasanya aku WA mama kok, wah mama WA perasaannya gitu padahal tadi aku kesel. Terus habis bersih sholat aku Nggak tahu kenapa. loh mama WA rek. Terus tak telepon, hai ma aku gak apa-apa ndek gini, aku gak apa-apa ndek sini. Iya. Tuh kaget sih. Terus besoknya mama datang lihat lomba, iya sebelah lagi rasanya benci. Terus mama ya Allah Ganti-ganti gitu ya, nggak? iya. Terus habis itu lah apa sih mbak, kenapa mbak, gak, habis tampil biasa-biasa langsung seneng lagi rasanya. Terus tak tanya, mah tadi aku lapo ya, sama lo tadi lo mama tanya lo kok gak suka gitu. Berarti itu sebenarnya sadar apa enggak sih? Sebenarnya sadar sadar tapi cuman- nggak bisa ngendaliin gitu kayaknya. gitu. Terus udah sih setelah itu kayaknya pergi sendiri kali yang nempel kan. Aku itu Nggak ketempelan ya. sampai dibawa ke kayak dukun gitu. Enggak, udah sih mungkin itu. Wah, luar biasa banget ya. Tadi kita mendengar satu cerita dari masing-masing narsum kita. Dan kita jeda dulu karena hari ini selain bercerita tentang pengalaman mereka, kita juga akan bareng-bareng membacakan cerita dari teman-teman Semanis yang sudah membagikan cerita mereka di Gform yang telah kami kirim. Dan langsung saja kita bacakan. Yang pertama ada dari aku dulu ini. Cerita dari waktu PPTA. Ini POV-nya kayak langsung baca gitu ya. Aduh. Oke, aku mau cerita. Dulu waktu PPTA angkatanku kan pas tengah malam dibangunin buat acara kayak keliling-keliling Semanis gitu kan, biar ada nuansa horornya. Jadi kakak juga berpartisipasi buat nakut-nakutin. Nah pas ada saatnya disuruh tutup mata buat keliling, di situ aku bandel kayaknya. Aku penasaran mau dibawa kemana sih kita. Aku bukalah penutup mataku, tapi cuma mata kanan yang kubuka. Ada putih-putih gede banget di pohon-pohon depannya kelas yang nggak bisa disebutin. Ya, positive thinking aja. Aku kira kakel yang pakai kostum putih-putih. Ya udah, tak tutup lagi penutup mataku.
Tapi tuh putih-putih gede tadi nggak gerak-gerak, kayak bener-bener diem gitu. Sementara setan-setan yang lain usil, yang kakel itu kayak ribut inilah itulah. Terus pas paginya kan teman-teman juga cerita tentang pengalaman semalam. Nah, aku juga ikutan cerita. Terus aku bilang kalau di pohon depan kelas titik ini itu ada putih-putih gede banget. Kata temenku nggak lihat, padahal penutup matanya juga dia buka dua-duanya sampai finish. Gak habis di situ rasa penasaranku. Aku tanya sama kakel yang ikut jadi setan di situ. Mas, ada yang pakai kostum putih-putih di pohon depan kelas ini kah? Aku tanya kakelku dan dijawab, nggak ada dek. Kalau di situ yang di pohon cuma satu orang, tapi bukan depan kelas yang kamu maksud. Terus putih-putih gede siapa? Nah, jadi itu gimana nih tanggapan kalian tentang cerita yang udah barusan aku bacain? Serem ya, lumayan. Jadi keinget sama kisah horor, bukan horor sih, apa ya? Dulu aku pernah lomba di suatu daerah, Ya. dan di situ tuh udah ada cerita lah dari senior aku, hati-hatilah di sana. Terus sama kayak biasanya tuh kita ada coba lapangan. Ya, Di yang satu- malam itu. di satu tempat tuh aku kayak ngerasa, "Oh, apa ya itu?" Aku lihat apa ya, merah-merah dua tuh kayak Aduh, gerak-gerak. kok selalu merah ya yang kayaknya yang Heeh, dilihat. apa ya, terus aku jadi ingat kata seniorku, hati-hati sama yang matanya merah di sana. Terus aku tanya sama salah satu pelatih, "Bang, di sana ada base camp ta? Di sana ada base camp ta? Tapi kok kalau base camp kok nggak ada lampunya, kok nggak nyala?" Terus kata pelatihku, "Loh, nggak ada, di sana lo nggak ada base camp." "Loh, terus itu tadi merah-merah dua apa? Mata Aduh. merah tadi dua apa? Kok gerak?" Terus habis itu tak lihat lagi, nggak ada. Gitu sih. Aduh, serem banget, kayak bener-bener merinding aku juga dengerinnya. Aku juga ingat kalau semisal PPTA, kan aku kebetulan jadi panitia PPTA ya waktu iya, itu. iya OSIS ya. Iya, dulu itu waktu selesai acara itu adik-adik kan udah dikumpul di lapangan semua. Jadi itu udah benar-benar pure istirahat buat panitia dan juga adik-adik kan. Ya. Nah waktu itu kak kelas ini belum selesai gitu loh, belum pada pulang balik ke rumahnya masing-masing. Dan itu aku kan rencananya mau tidur di ruas, tapi tak lihat kok udah penuh sama teman-teman yang udah tidur di ruas. Akhirnya mau nggak mau aku sama Maya, kebetulan temanku OSIS, namanya Maya. Dan dia waktu itu udah ngantuk banget, udah bener-bener capek. Dan waktu itu kita tidur di kelas 12 IPS 2, yang sekarang kelasnya jadi 12 IPA 2 ya. Terus ya udah, tapi kan Berdua doang, berdua doang nggak takut. banget, soalnya itu udah merinding ya, udah bener-bener sepi. Dan keadaan kak kelas itu Ya udah kepepet ya. ya udah kepepet. Kak kelas tuh di depan ini loh, kelas 11 IPA 2 yang ada dudukannya itu depannya kelas apa? Dulunya Ya nggak sih? 11 IPA 2. Iya, yang ada dudukan depan tuh loh. Oh iya, berarti belakangnya lab bio. Ya, di situ. Nah, mau nggak mau kan harus tidur di PS2 ya, soalnya waktu itu rencana mau tidur di 12 IPS 1, tapi lampunya tuh nggak bener-bener apa ya, Terang. gitu. Jadi Terus takut. ya udah kita milih di tengah-tengah yang kelasnya 12 IPS 2. Waktu itu Maya tuh udah tidur duluan, dia udah prepare lah, cari-cari buat bantalan apa itu, Iya. kursinya Biar nyaman dijadiin satu. tidurnya. Iya. Terus aku nggak bisa tidur, soalnya keadaan emang benar-benar kan kalau kita hadap ke sana ya, itu udah gelap banget kan, kaca-kaca lagi. Terus di samping kelas itu kan kayaknya ada rongga nggak sih, rongga kecil, dengar nggak? Apa? Rongga kecil. Rongga? Iya, aku tuh nggak bisa tidur dan keadaannya tuh gelap banget, dan di kaca-kaca itu ada sosok perempuan.
sosok perempuan sosok perempuan itu ya matanya benar-benar merah tapi dia pakai gaun kayak kayak noni Belanda gitu loh. Udah kebayang nggak? Iya ya kayak gitu dan aku nggak bisa tidur bener-bener gak bisa tidur dan aku coba buat bangunin Maya ojo terus udah tidur. ya udah tidur keburu tidur terus Capek banget kayaknya. iya, mau nggak mau aku harus tidur dan aku bener-bener tidurnya mepet banget yang tembok di dekatnya pintu gitu terus tak ganjel apa ya kursi itu ada 4 gitu Itu tidurnya posisinya tuh di bawah apa gitu? Di bangku. bangku Oh ya di bangku. ya tapi anehnya waktu bangun itu aku posisinya tuh di bawah lantai serius ya terus kan ditanyain sama mbak masku kan mbak mas Osis kok aku waktu di Ros kok nggak ketemu aku gitu loh sama Maya gitu. Terus dicari-cari lah kok ternyata aku tidur di 12 IPS 2 kaget mereka kok bisa gitu iya kok berani Aku juga pikirnya kok temen teriakin aku no. itu udah sih Aduh, sangat-sangat. Selanjutnya kita lanjut lagi ya buat bacain cerita-cerita dari teman-teman kita. Semanis bisa dibacakan. Itu ceritanya dari musik. Kisah berawal dari aku dan 5 temanku latihan musik di SMA pada hari Kamis malam jam setengah 9. Saat itu kita lagi asyik latihan musik untuk persiapan ngisi acara dalam event HGHB dan KAS Ganjil. Awalnya kita latihan biasa sambil bercanda dengan teman-teman tanpa disadari entah kita yang terlalu barbar, jadinya waktu bercanda sampai keluar kata-kata yang jorok dari mulut. Waktu itu kita cuma berempat, temanku yang satu lagi menyusul. Ketika temanku yang satu ini datang dengan sok menakut-nakuti gedor-gedor pintu ruang musik padahal kita sudah tahu. Nah, setelah itu kita lanjut lagi latihannya. Jam sudah menunjukkan pukul setengah 9 malam. Kita putuskan buat istirahat di bangku 11 IPA 3. Kita berlima iseng-iseng cerita-cerita horor-hororan kan di situ. Nah, tiba-tiba kita berlima melihat sekelibetan cahaya lewat dari arah 10.5 menuju gudang 10.6. Awalnya itu dikira pantulan cahaya biasa kan. Kita lanjut lagi tuh ceritanya. Tiba-tiba cahaya yang tadi itu kembali dari 10.6 ke pertigaan antara 10.7, 10.5 dan 10.6. Itu cahayanya balik dan diem di depan kelas 10.5 dan berubah bentuknya kayak poci tapi transparan. Aku dan teman-temanku kocar-kacir lari sendiri-sendiri. Aku tinggal buat ngunciin ruangan musik itu sendiri. Tiba-tiba cahaya itu hilang. Aku pun ikut lari menyusul teman-temanku. Cerita ini sempat bikin heboh SMA Ploso. Sampai aku ditanya oleh salah satu guru di SMA Ploso. Katanya di situ memang sarangnya makhluk begituan. Tapi aku tidak berani menyebutkan bahwa itu benar-benar makhluk halus atau bukan. Ya soalnya nggak tahu itu apa ya. Itulah cerita horor dari anak musik yang latihan di malam hari sudah menjadi kebiasaan tersendiri. Wah, Serem banget ya. Kalau jadi aku sih ya. Iya. Udah malam itu harusnya ngapain cerita horor gitu kan? Bisa Apalagi dirasain apalagi sekolah kita ini kan lumayan ngapain juga cerita horor itu bikin makin takut ya. Sebenarnya aku juga pernah ngeliat di kelas apa sih? Di Yang lorong sebelahnya Kopsis 10.5. bukan? Yang sebelahnya Kopsis itu kelas apa sih? 10.5. 10.5. Iya. 56. 10.56. 10.5 waktu aku di depan rupas waktu maghrib lagi ya itu itu habis rapat Emang sih. rawan sih Itu maghrib. habis rapat posnya maghrib keluar dari rupas lihat ada yang keluar dari jendela apa sih muncul dari jendela poci ya mak kayak bentukannya poci tapi aku nggak bisa Putih mastiin. gitu. Iya udah ayo pulang nggak enak hai pulang. Ya udah ceritanya. Aku juga ada sih sebenarnya kan waktu itu
selesai rapat. Ah. Ya mungkin mendekati maghrib ya, soalnya itu teman-teman udah pada balik dan aku itu masih ada urusan gitu. Dan kebetulan kita rapatnya ada di 10, oh enggak, kelas 11 IPA 1. 11 IPA 1 yang sekarang. Dia yang sekarang di situ. Nah, itu kan aku ngobrol sama temanku, namanya Claudia. Oh ya. Tapi dia itu waktu itu ngadep ke itu, berbalik dari pintu. Jadi aku ngadep pintu, ngadep jendela juga, dan dia itu berbalik gitu loh. Jadi posisinya ada hadapan gini, dan ini itu pintu. Nah, aku tuh lihat ada 2 anak kecil botak, tapi pakai kaos warna apa ya, merah sama kuning. Dan itu posisi itu kayaknya nggak pakai celana cuma pampers deh. Aku mikirnya tuh apa itu tuyul ya? Itu di sampingnya Claudia, di belakangnya. Enggak, lari. Oh, lari. Ya lari di depan. Karena aku mikirnya mungkin anaknya dari anak kantin ya. Iya, Tapi kok nggak mungkin? Kan biasanya kan pihak kantin itu kan pulangnya udah jam berapa ya? Iya, nggak Sebelum sampai kita pulang. jam segitu. Aku kaget, terus langsung aku keluarkan, kok udah nggak ada gitu. Terus aku tanya ke dia, kamu lihat gak? Enggak. Aku kaget, terus ya udah kita langsung cepet-cepet pulang. Soalnya hawanya kan udah nggak enak ya, antara jam 10.06 gitu. Kan dari Iya, dulu kan serem. ya, nggak ada lampu, pandangannya juga gelap gitu kan. Iya. Dan aku juga penasaran juga sebelumnya sama Sevilla ini yang emang katanya punya itu ya, kayak apa? Indra keenam gitu ya. Aduh. Soalnya kayak waktu itu pernah kapan gitu makan bunga apa? Iya, makan bunga. Iya. Iya, itu sadar apa gimana sih rasanya gitu? Kenapa bisa benar-benar dimakan? Itu beneran nggak sih? Beneran. Aku makan. Ya. Karena jujur aku kayaknya dibilang punya sih enggak ya, soalnya enggak dikasih tahu gitu loh sama dari kecil. Tapi dari kecil tuh aku emang udah bisa lihat. Oh. Di rumah juga ada sebenarnya, dan itu jadi temen gitu loh. Aduh. Jadi teman. Terus aduh, spoiler rumahku dikit nih ya, sepertinya bukan semanis. Waktu itu keadaannya tuh kan aku dapat kabar bahwa temanku itu SD waktu itu. SD, tapi posisi aku tuh udah SMA gitu loh. Dikabarin dia tuh udah nggak ada karena penyakit DP waktu itu. Nah, kelas 6 SD mau kelulusan SMP kan. Nah, Iya, mau naik ke SMP. iya, dia tuh cantik banget, bener-bener cantik gitu. Dia meninggalnya karena penyakit DP kan, udah nggak selamat, terus akhirnya meninggal. Nah, aku tuh lihat sosoknya itu di, kan rumah aku kan tipenya gimana ya? Rumah dibilang- lama atau gimana? Enggak, rumah baru sama belakangnya tuh ya nggak di tembok gitu loh. Oh. Terus sampingnya itu pendopo itu buat pertemuan keluarga besar aku. Dan di situ itu memang udah nggak digunainnya cuman Waktu kumpul-kumpul ya, waktu gitu. kumpul-kumpul. Terus dia tuh berdiri, dan waktu posisi aku itu jam berapa ya? Jam 11-an. Pokoknya kan aku kan nggak bisa tidurku Iya. itu jam 1-2-an gitu kan. Terus habis itu lihat dia, dan aku tuh waktu keadaannya masak mie. Kamu lapar ya? Iya, Tengah malam gitu ya. Apalagi lapar sambil banget. liatin film. Terus ya udah, loh kok ada anaknya gitu. Dan waktu itu dia pakai gaun dress warna merah. Dia bener-bener cantik banget. Sumpah dia, kalau sekarang ya mungkin Rambutnya jadi panjang. idamannya arek-arek ya mungkin. Oh iya. Sumpah, serius dia cantik banget. Terus kedua pernah waktu itu aku itu ya SMP, dan keadaan rumah itu belum dibongkar sama sekali. Jadi bangunannya itu masih apa ya, pakai bambu gitu ya. Pakai bambu. Nah, itu posisinya kerabat dari Mojokerto itu mau ke rumah. Dan aku tanyain, itu siapa ya, kok posisinya itu ada di rumah yang rumah benar-benar pendopo itu tadi kan. Itu rumah tanahnya emang tanah lama, cuma dibentuk bangunan baru buat tempat perkumpulan sekarang. Iya. Nah, terus aku lihat kok di tengah itu kayak pria pakai koboi, kayak Topi koboi? Iya, kayak Mr. Money gitu loh, pakai Iya, jas hitam, kayak yang di Uang Kaget.
kebayang nggak? Yang uang kaget. Iya, aku tanyain, loh belum kesini tak kerabat dari Mojokerto? Loh belum. Loh terus yang siapa? iya yang aku lihat tadi siapa? Udah bener-bener ganteng terus kumisan gitu kan, pakai kacamata kayak Aduh. gini gayanya, Hmm. gini terus sambil nopang apa tongkatnya kan. Tongkat. Aku bener-bener oh ya udahlah gitu. Tapi emang waktu aku ke rumah mbahku, kakekku, saudaranya nenekku kan, ya istilahnya sepupunya lah, tapi aku nganggapnya mbak kan tetepan. Iya, tetap. Nah itu dikasih tahu, aku sebenarnya punya kayak gitu. Cuma kalau semisal mau ditekunin itu bisa, aku disuruh itu bertapa. Iya serius. Bertapa. Ya. Oh, buat nerusin ilmunya. Ya, aku mau dikasih tapi aku udahlah jangan gitu kan. Soalnya aku juga posisinya itu ngertinya itu SMP gitu loh, dikasih taunya SMP. Terus ya udah, soalnya kebetulan belakang rumahku tuh ada kuburan. Waduh. Kuburan dan itu di bawah pohon randu. Sekarang pohonnya itu ditebang gara-gara kan ayahku khawatir kalau semisal apa ya roboh gitu waktu angin puting kan. Rawan soalnya rumahku tuh bener-bener deketnya kayak apa ya karangan rumah orang gitu loh, tanah orang, belum dibangun apapun, jadinya pure jati-jati terus apa ya Tapi nggak pakai- satu-satunya rumah kan? kayaknya satu-satunya rumah di situ deh, soalnya samping kiri itu udah pekarangan dan sebelah itu kan pendopo kan, pendopo terus satunya itu sebelahnya lagi itu buat tempat kayu gitu loh, buat tempat kayu terus sebelahnya itu baru tetangga. Jadi kalau misal dengerin musik tuh nggak bakalan dengeran sih, kayak teriak-teriak tuh enggak gitu. Terus lanjut yang pertama itu tadi ya, dan itu tuh ternyata kuburan Belanda, anak Belanda yang tewas gitu loh, dan nggak tahu dikubur di mana. Jadi aku waktu kamar mandi aku kan dulu kan terpisah ya, waktu Iya, SD emang jadi terpisah. apa dulu itu emang gitu sih, dulu rumah aku juga kayak rumah sama kamar mandi tuh juga. Iya, jadinya kan kelihatan dia pekarangan tuh Iya, pure kelihatan. Terus kalau tengah malam itu biasanya tuh ada suara apa ya? Orang nyanyi. Orang nyanyi cuma nyanyinya tuh kayak gitu kan. Gitu. Aduh, aku merinding banget. Iya kan. Terus aku taunya tuh kok gundukan pasirnya ini kok gini gitu loh, kayak nggak wajar gitu. Oh ternyata Gimana? ya bener-bener nyata gitu, pure kayak kuburan, cuma nggak ada nisannya waktu itu. Ditanam di bawahnya pohon apa tadi? Randu. Iya randu. Terus sekarang kan udah dipotong, jadinya udah kayak apa terang gitu kan belakang rumah itu. Tapi tetap aja hawanya nggak enak, bener-bener nggak enak. Jadi kalau semisal aku ke belakang tuh udah sedikit nggak terlalu denger sih. Biasanya tuh munculnya suara kayak gitu tuh di jam 2, jam 1 itu kan paling rawan ya. Terus abis itu apa ya? Saking banyaknya cerita ya, aku sampai lupa. Udah biasa banget nih kayaknya. Iya. Terus sebenarnya waktu kecil itu udah dikasih tahu kalau misal rumah yang ditempatin ayah itu kan rumah bener-bener rumah peninggalan orang dulu kan, warisan lah istilahnya, tapi belum dikasihkan sepenuhnya ke ayah, jadi cuman ngerawat gitu loh. Jadi memang udah ada sejak dulu. Waktu di tempat sholat kan ada tempat sendiri ya, tempat sholat itu tuh ada cowok ada cewek itu pakai baju putih tapi baik, auranya tuh baik. Kalau yang penting gini kata kakekku dulu, yang penting nggak ganggu itu nggak apa-apa, jangan itu ya, soalnya itu kan miliknya ya kan, kita kan istilahnya kan apa ya penghuni baru ya, juga jadi nggak boleh harus nerima keberadaan dia gitu, nggak jangan. Duh, sangat mind blowing ya.
Terus itu yang ceritanya makan bunga itu kayak gimana? Iya, aku sebenarnya kayak penasaran itu gimana sih kayak emang sadar ya makan bunganya itu apa gimana sih? Gimana ya? Nggak tahu, kerasa enak aja gitu. Serius. Kerasa enak aja gitu. Dia sih. Itu makan bunga tuh emang baru-baru ini atau waktu kecil? Waktu kecil pernah. Oh my god. Udah sangat berkecimpung di dunia ini ya, Sevilla ini. Kalau Niken sendiri mungkin ada cerita-cerita. Iya. Iya. Aku kayaknya enggak Enggak. ada. Ada kejadian di rumah. Azura. Apa? Kejadian di rumah. Oh, kalau di rumah aku so far nggak pernah sih. Alhamdulillah. Enggak pernah. Aku ingin nanya ya, yang saya bilang misal kalau melihat masa halus gitu kayak gimana sih penampilannya enggak nampaknya itu jelas banget kayak orang biasa apa ada ngobrol atau kayak jelas Enggak, aku kok semisal Malvian jelek-jelek banget enggak pernah. Kayak mungkin Roni Belanda pernah. Itu jelas. Jelas. Soalnya juga punya. Punya Ya, aku punya temen. ya. Waduh. Aduh, takut. misal Apa? lagi jalan gitu ya terus kayak pernah nggak ngerasa kayak ada di sini itu memang ada ya? Pernah. Pernah. Berarti selalu ngerasa gitu kalau ada itu ngerasa Kerasa soalnya pundak aku ya berat gitu loh, langsung berat terus kayak gimana ya langsung berada di tempat terus kita kayak mau kesini tuh nggak bisa gitu loh, enggak. Jadi udah terpana kayak suasana di situ. Jadi nggak bisa. itu udah maksudnya udah biasa dari kapan? Dari kecil. Ya. dan pertama kali tahunya itu gimana? Apanya? Tahu kalau bisa Lihat nggak takut gitu. Dikasih tahu dan aku sempet tanya kan, kok aku sering gitu loh. Dan aku memang ya punya gitu. Soalnya dari kakekku juga pernah punya. Pernah. Bisa nyembuhin juga, tapi sekarang udah almarhum. Oh. Iya. kalau kodam-kodam itu memang dari dulu itu udah ada apa Kodam. Aku jujur kalau mengenai kodam nggak paham sama sekali. Ya. itu kan sebenarnya ini Kalau Sevilla lihat di jurnal ya. Aduh. Aduh, lagi podcast. Gini ya, kalau aku tuh nggak bisa Kak lihat langsung gitu loh. Kalau Ngerasain kalau dong, barangnya nggak apa ya nggak ngeliatin ke aku nggak bakal lihat. Gitu. Konsepnya gitu. Selalu gitu. Hampir sama lah. Ya. Waktu itu kelihatan juga kan, kalau kata ayahku itu namanya kapesan. Jadi Apa? Kapesan. kapesan. Jadi sebenarnya si hantu ini nggak ada niatan buat nunjukin apa ya? Nyetok gitu kan. Nyetok no. Iya. Jadi sama-sama takut sebenarnya katanya. Kayak gitu sih. Ya, aku juga sebenarnya takut tapi kenapa kok ada gitu loh ya? Sebenarnya banyak loh teman-teman tuh kayak tanya enak gak lihat kayak gitu, padahal sumpah itu nggak enak, sakit semua badan-badan. Belum ngefek ke badan ya. Kalau itu semisal ringan bisa gitu kalau kita sholat kan udah hilang ya. Kalau itu bener-bener udah kayak suka ke kita bakalan nempel terus, bakalan ngikutin. Pernah nggak di gitu? Apanya? Kayak disukain terus kayak nempel terus gitu. Enggak pernah. Soalnya aku bilang jangan ikut gitu. Selalu Jangan ikut, ikut ya, jangan Jadi ikut. mereka juga tahu kalau misal manusia ini bisa ngelihat sama nggak lihat itu mereka tahu. Tahu dia juga bahkan bisa kontak mata gitu. nah, mungkin paling semua orang pernah mengalami ya soal ketindihan. Nah itu memang benar-benar Ayo, ketindihan. ketindihan nih gua. Gimana tuh? Pernah nggak ketindihan gitu? Aku kalau ketindihan, mungkin dari aku dulu ya. Ketindihan itu aku belum pernah. Cuma kalau misal aku sebenarnya belum tahu konsep ketindihan itu seperti apa. Katanya kata orang-orang sih kayak
gak bisa freeze. gerak ya. Iya. Dan aku waktu itu tengah malam kebangun jam 2 dan itu posisinya itu rumah itu lagi rombakan gitu loh. Jadi proses pembangunan lah. Jadi kayak apa? Samping-samping tuh udah kayak pure nggak ada apa sih sela-sela sekatnya gitu loh. Kebayang kan gimana gitu kan. Belum ada atapnya. Nah, aku bangun jam 2 dan itu aku ngeliat sosok ada yang bangunin aku, cewek putih dan itu udah tua. Dia udah tua dan aku Nenek-nenek. iya, aku pejamin mata tuh gak bisa. Terus aku coba buat raih dia tuh gak bisa, kayak diginiin. Serius. Apa itu Bicara ketindihan? aja nggak bisa. Gak bisa. Ya itu kayaknya ketindihan. Iya deh guys. Tapi kalau aku tanya teman-teman ketindihan tuh dia tuh gak bisa itu apa ya namanya? Nggak bisa gerak. Ya, kayak ada sosoknya gitu loh yang menimpa gitu. Nah, itu apa ya? Secara otak itu sadar, cuma Iya. kalau mau gerakin tubuh itu nggak bisa. Soalnya kayak bayang-bayangnya itu ya, ada kayak sosok besar gitu, sampai nggak bisa. Iya, benar. Terus kayak ada suara melengking. Melengking. Suara melengking. Nah, soalnya aku pertama kali ketindihan itu kayak gitu. Duh, pernah. Normal lah sini. Nggak pernah. Itu normal. Oh, berarti nggak itu ya, nggak lihat gender ya? Iya. Nggak. Aku kira Emang lihat gender ya? aku kira cuma itu cewek. Enggak. Oh, enggak. Semua itu. Soalnya waktu pertama kali aku ngalamin gitu itu aku kaget. Kenapa kok tiba-tiba kayak gini? Soalnya sebelumnya kan nggak pernah ya. Iya. Tiba-tiba Iya. waktu aku bangun sadar, nah itu kayak ada sosok bau besar. Nggak tahu bentuknya itu kayak bola gitu, tapi ngeblur gitu loh. Nah itu nempel di tubuh dan mau gerak itu nggak bisa. Cuma ada suara kayak hampir mirip-mirip ketawa. Tapi lebih frekuensinya itu lebih kayak menusuk gitu. Oh, kayak halus tapi jelas gitu ya. Nah, mirip orang jerit. Waktu mau buka mata itu nggak bisa sama sekali. Tapi bisa lihat. Oh nggak bisa. Enggak. Nah itu gimana ya? Gimana sih? Definisinya ya angel. Karena Ya, semua orang tuh kalau misal dia nggak ngalamin dia nggak bakalan percaya. Iya. buka itu kayak ya memang aku kayak lihat apa tanganku gitu ya. Cuma di sisi kanan kiri pojokan gitu loh. Soalnya kan kayak ada putih bau besar itu nempel ke aku. Tapi kebanyakan emang sosoknya nggak jelas. Ngeblur gitu, putih gitu, cahaya lagi. Buat apa aja gitu ya? Dan setelah sadar itu kayak salah apa ya Allah sama kayak gini kayak Tapi gini. kayak gitu tuh efek kecapean nggak sih? Iya, Bisa masuk. jadi. Ada yang bilang itu kayak itu efek kecapean, katanya kayak nggak ada ketindihan itu nggak ada, itu emang kecapean. Ada yang bilang gitu sih. Tapi nggak tahu juga, aku nggak Iya. pernah. Tapi sampai sekarang masih sering ketindihan. Sering. Hah? Cuma ya sering. Udah Cuma udah aku biasa nggak ya? Ya udah biasa. Jadi gini. Sampai aku punya tips kok kalau ketindihan itu kayak gimana. Oh itu, kamu kamarnya dimatiin nggak? Mati. Aduh, Ya itu penyebabnya. doa atau? Ya, soalnya nggak boleh tidur itu harus dinyalain. Soalnya ada kejadian di rumah Mojokerto. Mbakku waktu itu pulang sekolah, zamannya masih sekolah, dan dia kan suka banget gitu ya, pakai daster, pakai celana segini kan itu paling enak banget ya buat tidur ya. Dan itu keadaan kamarnya itu sering gelap, bahkan nggak dikasih lampu sama sekali. Jadinya tidur keadaan gelap dan itu waktu posisi mbakku itu foto selfie dan itu ada gitu tangan gini dan itu kayak jubah pakai jubah ya, kalau dideskripsikan itu mirip falak, cuma tangannya aja kayak keriput Astagfirullah. ya, tangannya keriput, kukunya panjang gitu. Tapi kakakmu ngerasa? Apa? Ngerasa kalau Kayaknya emang kamu ini semua keluarganya kayak bisa itu ya, bisa ngerasain makhluk halus gitu. Tapi aku matiin. iya sama sih. Tapi jangan sering-sering, kalau bisa itu aku juga dilarang soalnya, apalagi rawan kan, cewek kita tuh cewek nggak boleh. Teman-teman lihat ya, jangan matiin Jangan ya, lampu. teman-teman. Gitu. Aduh, takut. Saking seringnya aku ngalamin itu sampai gimana ya? Ya nggak kaget lagi. Cuma aku tips buat bangun itu tahu
Apa? Gimana? Yang dari seluruh bagian tubuh itu paling mudah digerakin itu kaki. Ya, Oh, ya. emang. Kaki. Jadi Terus kaki dulu diusahain gerak, habis itu sadar sendiri. Soalnya kayak yang ditimpa itu kan badan. bagian perut. Perut terus nyalur ke gini kan. Ya, gitu. Terus kakinya digerakin terus gimana? Itu udah nanti sadar sendiri. Oh, Pokoknya gitu. usahain gerakin kaki. Tapi itu tidurnya telentang. Heeh. Oh, telentang. Terus kalau miring gimana? Ya kayaknya Aduh, perlu serem itu sekali. deh, ubah apa? Postur tidur. Posisi tidur. Iya. Biasanya kayak gitu. Gimana tidur posisi tidur yang sangat baik agar tidak tertindih? Gimana? Handstand. Ya ampun. Nah, sangat-sangat mind blowing ya, teman-teman. Nah, itu dia cerita dari dua narsum kita hari ini sebagai penutup video. Sebelumnya, terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mengirimkan ceritanya di Gform List Manis, dan terima kasih kepada Azura dan juga Sevilla yang sudah menyempatkan waktunya berbagi cerita bersama Narsis. Nah, dari cerita hari ini dapat disimpulkan ya bahwa percaya ataupun tidak, kita itu manusia, juga makhluk Allah, kita harus menghargai dan bicara itu yang sopan-sopan gitu, dan tutur kata itu Dijaga lah iya ya. benar-benar harus dijaga Iya. sih. Semoga bisa menghibur teman-teman semuanya dan menemani hari Minggu kalian dengan asik.